Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kondisinya dalam kondisi yang sehat selalu ya. Oke, adik-adik semuanya, kali ini kakak akan coba membahas materi tentang statistika inferensia yang ada di kelas 12 SMA. Ataupun sebetulnya materi ini dipelajari juga di perkuliahan materi dasar tentang statistika. Oke, nah adik-adik, apa sih statistika inferensia itu? Nah, kita akan coba langsung bahas saja. Yang pertama, kita akan mulai dari istilah-istilah kunci atau mungkin istilah-istilah yang akan kita pakai di materi statistika inferensia ini. Oke, nah adik-adik semuanya, mari kita lihat beberapa istilah kuncinya. Oke, nah yang pertama yang akan kita bahas adalah populasi. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya, apa itu populasi, yaitu seluruh anggota atau objek yang akan kita teliti. Nah, misalkan saja kita mau meneliti tentang tinggi badan. Nah, misalkan kita mau menelitinya 7 orang, gitu ya. Maka ketujuh orang ini yang akan kita teliti tinggi badannya itu kita sebut populasi. Nah, atau misalkan kita pilih sebagiannya saja. Nah, jadi kalau kita ambil sebagian yang mau kita teliti dari populasi, itu namanya sampel. Nah, misalnya saja, sampel kita ambil 3 orang. Ya, katakanlah alasannya karena ketiga orang ini bersaudara, gitu ya. Atau kita pilih beberapa yang lainnya, misalkan dari kelima orang, gitu ya, karena tinggal di daerah yang sama, misalkan tinggalnya di pedesaan, gitu. Nah, jadi konsep tentang populasi, sekali lagi, itu adalah seluruh anggota atau objek yang mau kita teliti. Nah, kalau misalnya populasinya, jumlah anggotanya sangat banyak, gitu ya, repot nih kita meneliti karena anggotanya sangat banyak. Nah, kita ambil sebagian, nah itulah sampel, gitu ya. Nah, sampel sekali lagi adalah himpunan bagian dari populasi. Nah, karakter atau sifat ukurannya gitu ya, yang ada pada populasi itu kita sebut dengan parameter. Nah, beberapa parameter yang ada di populasi yaitu rata-rata, nanti kita gunakan simbol mu, lalu simpangan baku kita gunakan simbolnya sigma. Lalu untuk karakter atau sifat yang ada di sampel, ya sama, beberapa di antaranya juga ada rata-rata, tapi kita gunakan simbolnya adalah X bar. Nah, lalu untuk simpangan baku yang ada di sampel, kita gunakan simbol S kecil. Nah, oke. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Misalkan rumah sakit di Kecamatan Wanaraja ini mau meneliti atau mendata banyak bayi yang sudah diimunisasi, di mana di Kecamatan Wanaraja terdapat 6 desa. Nah, lalu ternyata setelah data dan dihitung rata-ratanya, di ke-6 desa tersebut, rata-ratanya ternyata 63 bayi sudah diimunisasi, lalu simpangan bakunya adalah 7. Nah, lalu di kedua desa, di Desa Wanasari dan Desa Cikole, itu yang memiliki puskesmas, rata-rata bayi yang sudah diimunisasi di kedua desa tersebut adalah 70 bayi dengan simpangan bakunya 6. Oke, nah pertanyaannya, dari informasi di atas, sebutkan populasi dan sampelnya. Lalu tuliskan juga parameter dan statistiknya. Oke, adik-adik, kita langsung bahas ya. Nah, yang pertama, populasi itu jelas ya, adalah seluruh bayi yang ada di ke-6 desa tersebut. Lalu, kita lihat, rata-rata populasi bayi yang sudah diimunisasi di populasinya adalah 63 bayi dengan simpangan baku 7. Nah, berarti parameternya, rata-ratanya mu adalah 63, simpangan bakunya 7. Nah, kita lihat, kalau untuk sampel ini bisa banyak ya adik-adik bikin contohnya. Misalkan kita pilih deh
Desa Wanajaya dan Desa Talaga Bodas gitu ya. Nah, itu contoh sampel. Jadi seluruh bayi yang ada di kedua desa tersebut itu sampel gitu ya. Atau kita bisa pilih Desa Wanasari dan Desa Cikole. Tadi sebelumnya di kedua desa ini, di Desa Wanasari dan Desa Cikole katanya ada puskesmas dan diketahui rata-ratanya 70 bayi yang sudah diimunisasi dan simpangan bakunya 6. Nah, berarti statistiknya rata-rata atau X-bar adalah 70, simpangan bakunya atau S adalah 6. Nah, oke. Nah, kita lihat adik-adik, untuk populasi rata-rata 63, gitu ya. Nah, untuk sampel yang diketahui di dua desa ya, Desa Wanasari dan Desa Cikole, ternyata rata-ratanya 70, gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat sekilas, di kedua desa ini, Desa Wanasari dan Desa Cikole, yang katanya punya puskesmas, ternyata rata-ratanya lebih tinggi, 70, yang sudah diimunisasi, bayi yang sudah diimunisasi. Kalau di rata-rata seluruh desa, gitu ya, itu 63, lebih rendah. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan kalau ada puskesmas di desa-desa itu bisa meningkatkan jumlah bayi yang diimunisasi? Nah, nanti materi yang berkaitan tentang pengambilan kesimpulan dari suatu penelitian, dari suatu data penelitian ini, nah itu adalah konsep mengenai statistika inferensial. Oke, nah adik-adik tentu saja untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Oke, nah adik-adik mudah-mudahan cukup jelas ya, apa perbedaan populasi, apa perbedaan sampel, lalu karakter atau sifat yang ada di populasi atau sampel. Oke, nah sekian kita sudah bahas, kita sudah selesai bahas mengenai istilah-istilah atau beberapa istilah kunci yang ada di materi statistika inferensial. Oke, semoga bermanfaat dan kita akan bahas materi-materi berikutnya mengenai statistika inferensial di video berikutnya. Dan materi berikutnya tentang variabel acak diskrit. Oke, adik-adik, sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.